Siap. PSHT. 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 Korlap. Satu komando. NKRI. Harga mati. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam, salam persaudaraan buat dulur-dulurku semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan malam ini saya mau apa ya, tetap nanggapi komen-komen itu dulur-dulur yang apa ya, masih ngulik pam aja, Padepokan Agung Madiun aja. Satu, ada yang gini, kalau memang Mas Taufik menang sah, kenapa kok enggak ke Madiun itu? Nah gitu. Jadi gini, karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia adalah negara hukum, jadi tentunya Mas Taufik mengikuti aturan yang ada, aturan hukum yang berlaku dan diserahkan pada hukum. Itu tidak mau Mas Taufik langsung grek walaupun Mas Taufik dasar menang harus datang semena-mena, tidak. Jadi Mas Taufik diserahkan pada pihak yang berwajib, yaitu hukum yang berlaku, karena Mas Taufik tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi terjadi gesekan lagi, geger lagi, ada korban lagi, seperti itu. Yang kedua, saya itu masih heran, sebenarnya kenapa sih selalu pam yang dibanggakan, yang selalu dijaga, diunggul-unggulkan itu loh. Padahal PAM itu hanya sebuah bangunan fisik sebuah bangunan, itu cuma untuk apa ya, sekretariat, untuk sekretariat keorganisasian gitu. Padahal yang harus kita banggakan, yang harus kita perjuangkan, kita unggulkan adalah ajaran dari PSHT itu sendiri, gitu ya. Memang benar PAM itu apa ya, sangat penting juga buat kita, karena itu adalah ikon dari kita yang sejarah, itu ikon kita dari PSHT, itu betul. Tapi kita kan tujuan dari ikut PSHT itu kan bukan untuk itu, bukan untuk bangunan, tapi untuk ajarannya PSHT itu sendiri, gitu loh. Kenapa harus sebuah bangunan? Harusnya kita berjuang mengunggulkan ajaran PSHT dan mengamalkan ajaran PSHT, manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, gitu loh. Contoh, karena kita dinilai itu bukan dari bangunannya, bukan dari fisiknya, tapi dari attitude kita. Nih contoh ya, fisik. Wah, Mas Tio ganteng gini-gini. Percuma ganteng saja kalau akhlak kita itu jelek, kita nggak punya attitude yang baik, gitu loh. Buat apa kegantengan, kecantikan, tapi kalau akal budi luhurnya jelek, busuk, ya kan? Itu loh. Bener sih ngendikannya almarhum Mas Tarmaji. Sebenarnya PSHT itu tanpa organisasi itu berjalan. Karena apa? Marwah dari PSHT itu persaudaraan. Jadi organisasi, tapi juga perlu untuk organisasi karena kita tinggal di negara Indonesia, gitu loh. Itu. Jadi ya ayo dulur-dulur apa ya, berpikir cerdas lah sekali lagi. Kita tujuan PSHT itu apa sih, kita ikut PSHT? Kita renungkan lagi, gitu loh.
sudah 6 tahun loh kayak gini, mulek aja, dibubel aja masalah ini. Kita kan ikut PSHT kan mencari ilmu. Nah, itulah ilmu itu yang harus kita pelajari, kita kembangkan, kita amalkan. Gimana kita bisa menjaga dan membawa nama PSHT yang berwibawa dan bermartabat. Itu. Kadang saya juga heran loh, bener. Padahal ya, saya yakin setiap cabang PSHT mampu kok bikin padepokan sendiri. Contoh kayak Bojonegoro, Blora, besar semua kan, Magetan, cabang-cabang mampu. Apalagi di Magetan, mohon maaf ya, semoga ini bisa menginspirasi semua ranting-ranting di Magetan itu. Hampir semua ranting PSHT memiliki padepokan sendiri. Padepokan itu hanya untuk kantor sekretariat. Ingat ya, padepokan itu hanya untuk kantor sekretariat. Gitu loh. Sebenarnya untuk ilmu PSHT itu ya di latihan. Itu loh. Di tempat kita melatih adik-adik dan di mana kita berlatih, disitulah ilmu PSHT yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita amalkan. Dan saya harapkan dulur-dulur semakin cerdas dan bijaksana, dan selalu berusaha dan berdoa agar kemelut di PSHT ini cepat kelar dan selesai. Kasihan, efek korbannya banyak. Contohnya kayak SEA Games kemarin, PSHT nggak dapat emas. Karena apa? Ya korban ini tadi, korban internal kita yang bulet aja. Jadi nggak fokus untuk prestasi. Banyak dari prestasi ini yang terganjal. Podo esane, podo PSHT ini bencong kabeh, geger. Hanya iblis dan setan yang bahagia melihat manusia terjadi gegeran, terjadi kemelut, terjadi konflik. Cuma iblis sama setan yang senang melihat kita bertengkar, berkelahi, bermusuhan. Itu loh. Contoh yang terbaru lagi, saya tuh kadang lucu. Saya upload di TikTok. TikTok saya PSHT Putra Lawu. Saya ngupload video saya PSHT bukan PSHT PM. Loh, saya tambah di gojloki. Goblok enggak? Katanya PSHT, saya ngaku PSHT. Lah kok tambah di gojeki? Berarti yang gojeki saya bukan PSHT. Seperti itu. Kadang memang akal logikanya itu loh, saya tuh bingung gitu loh. Gimana gitu loh. Ya, itulah dulur-dulur, memang kalau nggak ada seninya. Yang penting saya harapkan dulur-dulur saya semuanya semoga mari semakin dewasa, semakin jernih berpikir, pakai akal kita sehat. Ayo piye kita raketkan lagi tali paseduluran kita. Tuh, ingat di PSHT kita diajarkan berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu saja pada kesempatan hari ini. Semoga ada sedikit hal yang bisa dulur-dulur dapatkan info ini tadi, nggak tahu. Yang penting saya dari hati saya nggak ada pamrih apa-apa kayak gini bikin konten. Saya nggak pengen subscriber ataupun adsense Google, karena saya juga tidak pernah menerima uang adsense Google YouTube. Penghasilan ini saya serahkan untuk kas ya. Itu makanya monggo kita berjuang di ESA bersama-sama, kita kembangkan ESA lagi, kita buat menjadi PSHT ini yang bermartabat dan berwibawa. Kita berjuang bersama, pasti kita lebih kuat lagi, PSHT akan harum lagi. Dan semoga harapan saya tahun ini 2022 genap PSHT 1 abad,
kita bisa kembali jaya lagi, utuh lagi, dan semakin solid. Sekian dari saya. Bila ada salah ucap atau sifat yang baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam PSHT, PSHT Jaya. Saya PSHT, bukan PSHT PM, PSHT Jaya.